Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 123490053. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang tubes yang menjelaskan leader diagramnya dan cara kerja sistem desain sistem pneumatik yang saya kerjakan. Oke, nah, pada tubes kali ini ya saya itu membuat sistem counting atau penghitungan barang yang dimana barangnya ini berupa logam seperti baut, seperti itu yang logam. Nah, yang dimana penghitungan ini ada minimal ya, misalnya 3 atau 4. Yang dimana dia menggunakan conveyor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan langsung ke ininya aja, program laddernya aja. Di sini saya menggunakan DXWorks karena PLC-nya yang digunakan itu PLC Mitsubishi. Oke, pertama saya akan klik new file. Tipenya di sini series FX CPU, lalu tipenya FX3U. Oke, klik OK. Lalu di sini kita tambahkan X000. Oke. Lalu di sini ada sini C0. Sini. Lalu di bawahnya insert row. Lalu kita tambahin itu namanya ini open kontak lagi. C0. Lalu di sininya itu M0. Edit, insert row. Seperti ini. M0. Lalu horizontal line 10. Coil
Dan Y, no, no, no. Oke, lu tambahin lagi di sini N 0, ini T 0 ke 50. T 0 garis 10 RST Y 000. Terus tambah lagi insert T0 lagi Y 001, terus tambah lagi Y itu T1 T1 ke 50. Terus ini nambah lagi control T1. Tambah lagi insert row T1. Oke, nah di sini sistem leadernya itu tuh kita pakai sistem 2 aktuator silinder, silinder pneumatik, dan satu sensor, yaitu sensor yang dipakai itu sensor proximity yang logam, ya, yang seperti ini.
Yang tegangan kerjanya kita pakai 24 volt. Nah, cara awal program ini berjalan, nah di sini eh, pertama, benda itu akan melewati sensornya sampai di sini kita hitung 5 kali countnya. Nah, setelah 5 kali, dia akan delay selama 5 detik. Nah, setelah 5 kali dia akan membuka pneumatik satunya, pneumatik yang pertama, untuk menjatuhkannya ke dalam box yang ada di bawah. Nah, setelah lima-limanya tadi sudah jatuh di bawah, eh, dia akan delay selama 5 detik juga, yang dimana eh, silinder pertama tadi akan kembali ke posisi awalnya di reset gitu. Nah, setelah itu kan logamnya jatuh tadi ke bawah. Nah, di mana dia akan langsung didorong oleh silinder keduanya yang ada di bawah. Boxnya tadi yang itu akan didorong ke bawah, ke depan. Setelah itu, setelah apa silinder keduanya sudah mendorong ke depan selama 5 detik juga, dia akan kembali lagi ke posisi awalnya. Seperti itu. Untuk proses leader diagramnya. Nah, sekarang kita bisa mungkin proses sistem ya, secara langsung ya. Kita lihat gambarnya di sini. Seperti ini. Nah, di sini ada proses kita pembuatannya dulu. Di sini ada conveyor yang kita buat sendiri menggunakan kayu. Sini proses ini, gambar ini adalah proses pemasangan belt conveyornya. Lalu kita ada gambar sini proses coding untuk steppernya, motor penggerak untuk conveyornya. Di sini kita pakai namanya ESP32 dan drivernya ini TB 6600. Nah, kita tegangan TB ini kita ambil dari sini, yang dimana tegangan output ini adalah 24 volt. Dia masuk ke TB, lalu mengontrol stepper melalui pulse dir step yang kita masukkan ke pin ESP32-nya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan dua pneumatik ya di sini dan satu di sini di dalamnya. Nah, ketika ada objek di sini berjalan, maksudnya, hmm, sini saya akan kasih lihat videonya saja. Oke, saya sudah mendownload video demonstrasinya atau proses alat ini berjalan seperti ini. Nah, di sini misalnya saya ada logam ya di sini. Ada 3 di sini. Kita hitungnya 3. Oke, proses demonstrasinya. Nah, ketika saya menjalankan conveyornya, dia akan menghitung melewati ini, sensor ini tadi. Sensor proximity. Oke, dia akan berjalan 3 kali terhitung.
Setelah itu, dia akan jatuh ke dalam box ini, lalu silinder akan mendorong, seperti itu. Oke, seperti itu untuk cara kerja alatnya. Mungkin saya bisa jelaskan komponen-komponennya. Di sini saya ada stepper NMA 17 dan belt di sini panjang yang untuk menggerakkan dari stepper ini ke roller conveyornya. Nah, di sini ada bracket-bracket yang kita gunakan, yang dimana kita menyetaknya sendiri menggunakan 3D printer dengan lalu rollernya di sini kita menggunakan pipa paralon yang dihubungkan ujung ke ujungnya menggunakan besi as, seperti itu. Lalu, nah, saya akan menunjukkan eh, program untuk steppernya seperti ini. Nah, di sini saya pakai gear, pinnya itu 27, lalu stepnya 26. Nah, di sini saya akan eh, saya itu menambahkan kontrolnya menggunakan serial. Nah, jika saya eh, ketik CW, dia akan berputar clockwise atau searah jarum jam. Nah, lalu ketika saya ketik CCW, dia akan berjalan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Nah, jika saya ketik stop, conveyor akan stop. Nah, jika saya ketik start, conveyor ini akan berjalan seperti itu. Nah, untuk mengatur kecepatannya, kita bisa mengetikkan um, motor itu antara bisa 200 sampai bisa mungkin 3000 atau 2000 kecepatannya, stepnya ya. Nah, jika eh, angkanya itu makin besar, misalnya 1000, 2000, pergerakan steppernya itu akan makin lambat, seperti itu. Jika angkanya itu makin kecil, seperti 400, 200, pergerakan eh, conveyornya itu akan lebih cepat dia bergeraknya. Nah, sini saya menggunakan SP32 S2, S32 Dev Module. Nah, seperti ini. Mungkin di sini begini saja video tugas besar yang bisa saya presentasikan tadi, mulai dari eh, program leadernya saya buat dari awal, dan di sini saya menjelaskan sistem apa cara kerja alat ini, yang dimana dia menggunakan dua silinder pneumatik dan conveyor yang digerakkan oleh stepper yang, yang dikendalikan
oleh ESP32. Baik, selain itu sistem ini juga menggunakan sensor proximity untuk menghitung jumlah barang yang lewat. Baik, segitu saja video yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.